Selamat hari Minggu. Karena gimana kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Ayandruma gimana kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Nah, adik-adik yang di rumah sekarang bangkit berdiri yuk. Karena lagu ini ada gerakannya loh. Jangan lupa diikutin ya. Yang semangat. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Yeay! Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk kita nyanyiin lagu Kasih. Ikutin gerakan Karena ya, dengan semangat. Musik. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Ha, ha. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Ha, ha. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Ha, ha. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay! Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak minta adik-adik gak ada lagi yang makan, gak ada lagi yang main-main. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal. Adik-adik ikutin kakak ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku. Kekuatanku
Yesusku, karena Kaulah segalanya. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nyanyi dari awal ya adik-adik, ikutin kakak. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan dengan iman, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita nyanyikan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa, tutup matanya, kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Tuhan tolong buka hati kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami. Urapi kami semua, urapi guru kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan buat pagi hari ini. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Rasa-rasanya makanya kumpul lagi. Tapi dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini, apa boleh buat? Kita hanya boleh beribadah lewat YouTube. Kita beribadah lewat media-media yang ada. Tetapi karena yakin itu tidak menghalangi berkat Tuhan tinggal dan mengalir bagi setiap kita yang ada pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan karena mau bagikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan karena ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, 32 serta ayat yang ke-37. Dibuka Alkitabnya, duduk manis, tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang kesana kemari, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang makan. Ya, semuanya fokus untuk dengar firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, 32 dan ayat yang ke-37. Dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat yang ke-37 perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena ulangi sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan oleh Dia, oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan kita sudah dimenangkan. Dalam ayat yang ke-37 dikatakan, oleh sebab itu dalam semuanya itu kita adalah orang-orang yang menang. Wah, menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan lagi disebut sebagai hamba. Kita bukan lagi, kita mempunyai sebutan yang sungguh ajaib, yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa. Kita memanggil Tuhan Yesus adalah sebagai Bapa. Wah, rasanya enak banget ya. Kita manggil orang tua kita Papa, Ayah, gitu ya. Terus manggil Bapa kita, manggil Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu sebagai sebutan Bapa. Berarti ada hubungan yang intim, ada hubungan yang dekat antara kita dengan Tuhan Yesus. Bukan lagi sebagai teman biasa, bukan. Kalau teman kadang-kadang musuhan. Kalau teman kadang-kadang manggil, hei lu, sini. Gitu ya. Tapi kalau ini sebutannya dipanggil, kita memanggil Tuhan kita adalah Bapa. Kita disebut sebagai anak. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Nah, apalagi ya, saat Yesus sudah mati, bangkit, dan hari-hari ini adalah kita mau mendekati hari kemenangan, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, adalah kebanggaan bagi kita setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohnya. Mencurahkan Roh Kudus sebagai pelindung, sebagai penolong dalam setiap hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Ada satu cerita kebenaran firman Tuhan yang karena boleh pelajari di dalam kitab Daniel. Kalau kalian pelajari bersama bagaimana kehidupan dari Sadrak, Mezak, dan Abednego. Ya, ketiga pahlawan ini dikatakan Sadrak, Mezak, Abednego. Kalau kalian pernah dengar cerita ini bagaimana dia dikatakan harus menyembah patung. Menyembah patung yang tidak bisa memberi pertolongan, yang tidak bisa memberikan jawaban dalam setiap doa-doa kita. Dikatakan kamu harus menyembah patung. Yang dilakukan oleh ketiga orang ini, dia benar-benar tidak mau. Ngapain saya menyembah patung? Tapi rajanya masa, ayo kamu harus menyembah. Kalau tidak menyembah patung yang sudah dibuat dari emas, kamu akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi dikatakan apa? Saya berani. Aku tidak takut. Maka apa yang terjadi? Waktu waktu mereka menolak untuk dimasukkan, untuk menyembah patung, dimasukkanlah mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Rasanya kalau ngelihat tuh kayaknya, aduh, siapa yang udah pernah ngelihat orang pembakaran mayat? Oh, siapa? Kalau Kairna nih pernah ngelihat ya, waktu kakeknya Kairna meninggal, itu dikubur, bukannya dikubur, dibakar. Nah, waktu kita lihat pembakarannya, oven besar, itu apinya itu, seremnya minta ampun. Dan karena membayangkan, aduh seandainya mereka ini Sadrak, Mezak, Abednego ini dibakar, kayak begitu ya rasanya ya. Aduh kayak apa ya? Tapi kita mau lihat
bagaimana kemenangan yang Tuhan berikan buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu dimasukkan ke dalam perapian, yang terjadi adalah raja ini melihat, loh kenapa bukan 3 orang? Loh kenapa bukan meninggal? Bukannya terbakar, tapi justru malah yang terlihat adalah 4 orang katanya. 1 orang sepertinya kok rasa-rasanya bukan seperti manusia. Kok lain ya? Sepertinya ada 1 sinar. Kok sepertinya luar biasa. Saat dikeluarkan dari perapian, yang terjadi adalah apa? Wah, mereka tetap dalam keadaan utuh. Tidak terbakar, bajunya juga tetap utuh. Badannya apalagi rambutnya tetap. Wah, saat itulah raja berkata, oh semua orang harus menyembah kepada Tuhan. Wah, itu kemenangan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah kita pun bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang kita bisa dan kita melakukannya. Asalkan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan. Gimana caranya supaya kita ngalami kemenangan ya? Aduh aku mau seperti itu. Aku mau ngalami kemenangan-kemenangan. Nah yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Adik-adik yang percaya kepada Tuhan adalah. Coba kita buka di dalam Mazmur. Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya ada kemenangan. Dikatakan apa saja, bukan cuma satu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang dilakukan adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti bangun tidur, baca Alkitab, mau makan, setiap ini akhirnya nggak sekolah, akhirnya nggak belajar. Oh itu disuruh Kak Erna katanya baca firman Tuhan terus. Bukan itu juga. Tapi kita punya waktu untuk baca firman Tuhan. Kalau kita mau menang, pertama kita rajin baca firman Tuhan. Nah yang kedua dikatakan di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika kira-kira ayatnya berapa ya? Ini pasti nih gampang sekali nih. 2 Tesalonika dan ayatnya sangat pendek. 2 Tesalonika pasalnya yang kelima. 2 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan. 2 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Katakan tetaplah berdoa. Itu yang kedua. Dikatakan tetap berdoa. Yang pertama dikatakan apa tadi? Baca firman Tuhan. Merenungkan Taurat siang dan malam. Artinya kita punya waktu untuk baca firman Tuhan. Yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Katakan tetaplah berdoa. Oh, kayaknya Kak Irna kasih ayat yang salah nih.
1 Tesalonika maksudnya. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 ya, bukan yang kedua ya. Tapi 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 ya. Tetaplah berdoa. Dikatakan tetaplah berdoa. Nah yang ketiga, apa sih yang ketiga? Ayo yang ketiga. Nah seperti yang Karena bilang tadi, kita adalah mau mendekati nih hari-hari pencurahan Roh Kudus. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ingat baik-baik ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke berapa? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita kan disebut sebagai anak nih. Ya, maka kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus punya Roh Kudus. Kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Agar apa? Kita bisa tahu, kita mulai lagi belajar, kita mulai dekat kepada Tuhan. Kita tahu, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada kemenangan yang akan Tuhan berikan. Lewat apa? Lewat sekolah, dari nilai-nilai di sekolah dengan baik. Hasilnya baik. Kita punya teman-teman yang baik. Karena apa? Hidup kita menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Hidup kita menjadi hidup yang dengar-dengaran. Rajin baca kebenaran firman Tuhan. Rajin berdoa. Jangan tiap hari, karena memang suka sekali drakor. Kadang-kadang nih kalau udah nonton drakor tuh, tapi harus tetap memberi waktu untuk baca firman Tuhan. Memberi waktu untuk berdoa. Mari kita mau terus dengan kondisi sekarang ini, walaupun kita ibadah lewat media-media yang ada. Enggak usah takut. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin kepada Tuhan. Kalau kita terus dekat kepada Tuhan, kalau kita punya hubungan yang dekat kepada Tuhan, maka kita akan alami kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Enggak perlu takut. Percaya kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu, dalam sekolah, dalam keluargamu. Percaya saja kepada Tuhan. Kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Allah, kalau kita mau terima kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan, mari sama-sama kita giat selalu kepada Tuhan. Giat beribadah, giat berdoa, giat baca firman Tuhan. Minta Tuhan terus berikan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Agar apa? Pergaulan kita dilingkupi oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan menyertai kita. Karena apa? Ada janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 tadi. Dikatakan dalam ayat yang ke-37. Tetapi dalam kesemuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pilihannya tinggal kembali kepada kita. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau baca firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan diberikan. Nah, ada ayat hafalan. Ya, nanti kakak Rena sama Kak Audrey yang akan tanya, akan kasih sama pertanyaan-pertanyaan. Ya, minggu depan dijawab. Nanti karena kasih sesuatu yang pokoknya ada deh. Yang penting kemenangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan tolong terus kami mau menjadi orang-orang yang berani seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tuhan tolong agar kami pun mengalami kemenangan yang sama
Kami menjadi orang-orang yang menang. Kami butuh Roh Kudus yang akan selalu menuntun hidup kami, yang akan menyertai kemanapun kami pergi. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan selalu tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, gimana tadi firman Tuhannya? Bagus kan? Nah, sekarang kita punya pertanyaan nih. Nah, pertanyaan pertama, coba adik-adik sebutkan nama dari 3 orang yang masuk ke perapian. Nah, dan pertanyaan yang kedua, apa 3 poin dari firman Tuhan yang didengarkan tadi? Nah, yang terakhir, Kak Putri dan Kak Rena punya ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik boleh pelajarin bareng karena ada gerakannya. Kita mulai ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi ya adik-adik biar makin keren dan makin hafal. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, setelah itu adik-adik minta papa mamanya, saudara-saudaranya untuk direkam ya, pakai HP atau kamera. Setelah itu dikirim ke grup Creative Kids atau nomor yang di bawah ini. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah bisa beribadah. Berkati kami agar kami bisa rajin membaca Alkitab, kami bisa rajin berdoa, dan kami bisa senantiasa berada dalam bimbingan Roh Kudus. Bapa, sekarang kami akan melakukan aktivitas. Berkati kami agar kami bisa melakukan aktivitas dengan baik. Bapa, berkati juga orang tua dan guru kami agar selalu sehat dan bisa melakukan aktivitasnya dengan baik juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.